Pemirsa, Kabupaten Jepara berhasil meraih penghargaan Kabupaten Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan. Dengan penghargaan ini, Jepara resmi dinobatkan sebagai Kota Sehat. Berikut liputan khusus selengkapnya untuk Anda. Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui komitmen dan kerja kolaboratif lintas sektor, Kabupaten Jepara berhasil meraih penghargaan Kabupaten Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan dengan predikat Swasti Sabapadapa ini sekaligus menobatkan Jepara sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu mewujudkan lingkungan sehat, masyarakat berdaya, serta pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Jepara bersama DPRD, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kualitas kesehatan yang merata hingga tingkat desa. Liputan khusus berikut akan mengulas apresiasi para pemangku kebijakan, strategi kolektif yang dijalankan, hingga harapan besar Jepara menuju universal health coverage dan masyarakat yang semakin sehat. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini Kabupaten Jepara mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat dengan predikat Swasti Sabapadapa. Dengan didapatkannya penghargaan tersebut, yang mana ini menjadikan Kabupaten Jepara menjadi kabupaten yang Di balik capaian prestasi Kabupaten Jepara sebagai Kabupaten Kota Sehat, tantangan di sektor kesehatan masih membayangi. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Jepara kembali masuk kategori mengkhawatirkan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sejak Januari hingga September 2025 telah terjadi 2083 kasus DBD dengan satu pasien meninggal dunia. Tak hanya DBD, ancaman penyakit berbasis lingkungan juga terlihat dari munculnya 14 kasus chikungunya sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Angka tersebut menjadi alarm bagi DPRD Jepara agar pemerintah daerah tidak mengendurkan kewaspadaan. Terlebih, Kabupaten Jepara akan segera memasuki puncak musim penghujan, periode yang kerap diikuti dengan lonjakan kasus penyakit akibat gigitan nyamuk. DPRD Jepara pun mengingatkan, bulan November hingga Februari merupakan fase paling rawan terjadinya peningkatan kasus DBD. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jepara, Imam Subhi, mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjalankan berbagai program kesehatan melalui Jepara Mulus. Menurutnya, program tersebut menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apresiasi itu diberikan mulai dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga pendukung lainnya, agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan merata hingga ke pelosok desa. Selain sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Jepara juga dinilai serius dalam melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari fasilitas puskesmas, rumah sakit, hingga peralatan medis penunjang yang dibutuhkan masyarakat. Tak kalah penting, Imam Subhi menilai pemerintah turut mendorong pemberdayaan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing, melalui edukasi, pencegahan penyakit, serta peningkatan peran aktif warga dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD berharap program Jepara Mulus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Tentu kami melihat selaku wakil rakyat, melihat satu program yang istimewa. Hari ini Bapak Bupati kita memiliki program kesehatan Jepara Mulus. Nah, kesehatan Jepara Mulus terbreakdown melalui beberapa komponen. Salah satu adalah peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Yang kedua adalah melengkapi sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat terhadap peran serta menjaga kesehatan di lingkungannya.
Di tengah cuaca hujan yang masih sering mengguyur wilayah Jepara, potensi penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD terus meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat genangan air dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi DPRD Jepara, Imam Subhi, mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, khususnya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dengan rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta memanfaatkan kembali barang-barang bekas agar tidak menimbulkan genangan. Imam Subhi berharap melalui peran aktif masyarakat dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, angka kasus demam berdarah di Kabupaten Jepara dapat ditekan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Tentu tantangan yang perlu kita tingkatkan adalah antisipasi penghujan ini. Musim hujan ini kan tentu DBD itu sangat punya potensi untuk meningkat. Oleh karena itu, hal yang kunci yang sangat penting adalah peran serta masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini diawali dari lingkungan keluarganya dulu. Dengan keluarga, kemudian lingkungan tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa. Maka ketika tantangan ini bisa kita minimalkan ya melalui keterlibatan masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat, tingkat rumah tangga, RT sampai desa, maka seluruh kabupaten ini akan menjadi desa sehat. Kabupaten sehat untuk harapan kita bersama. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan fogging sebagai cara utama untuk membunuh nyamuk. Menurutnya, penggunaan fogging yang dilakukan secara terus-menerus justru dinilai kurang efektif dalam jangka panjang. Pratikno menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Kesehatan, nyamuk kini mulai mengalami kekebalan terhadap bahan kimia yang digunakan dalam fogging. Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan nyamuk menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa fogging seharusnya hanya menjadi langkah terakhir dalam penanggulangan demam berdarah, bukan solusi utama yang dilakukan berulang-ulang. Masyarakat diminta untuk lebih fokus pada pencegahan sejak dini melalui pola hidup bersih dan sehat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan genangan air serta menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin, Pratikno berharap upaya pencegahan demam berdarah di Jepara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dinas Kesehatan ini harus melakukan sesuatu yang terobosan ya, tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Kepontal istilahnya Mas ya. Jadi apalagi ini masyarakat tahunnya itu kalau ada DB ya disemprot fogging itu, padahal menurut Dinas Kesehatan fogging tidak begitu ngefek, tetapi masyarakat ini bingung kadang-kadang mau diatasi dengan cara apa lah. Untuk menyelesaikan permasalahan wabah demam berdarah dengue yang masih terjadi di Kabupaten Jepara, Dinas Kesehatan Jepara terus mengambil langkah serius dan terukur. Melalui berbagai terobosan program dari pemerintah, upaya dilakukan untuk menekan angka penyebaran penyakit demam berdarah dengue di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jepara, Hadi Wibowo, menyampaikan bahwa program pencegahan dan pengendalian DBD tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya preventif secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan peran petugas kesehatan, kader, serta lintas sektor untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pengawasan jentik nyamuk, hingga penguatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan permukiman. Hadi Wibowo menegaskan, seluruh langkah tersebut akan dilaksanakan secara maksimal, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan harapan angka kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Jepara dapat ditekan secara signifikan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Bisa jelaskan tentang progres
program Kabupaten Kota Sehat atau KKS di Kabupaten Jepara. Bahwasanya Kabupaten Jepara ini alhamdulillah tahun ini berupaya untuk meraih penghargaan yang terbaik, intinya itu. Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, menegaskan pentingnya kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa masyarakat yang sehat, program pembangunan di sektor lain tidak akan berjalan secara optimal. Nur Hidayat menyatakan, pemerintah daerah harus fokus dan berkonsentrasi penuh dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik melalui penguatan program-program kesehatan maupun peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara. Ia menilai, pelayanan kesehatan tidak hanya soal pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hingga ke tingkat desa dan lingkungan terkecil. Dengan penguatan layanan, pemerataan fasilitas, serta dukungan anggaran yang memadai. Bahwa program kesehatan ini merupakan program pelayanan dasar dari pemerintah, jadi kita harus fokus dan konsentrasi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, terutama adalah mengenai pelayanan, kemudian juga terkait dengan infrastruktur dan kebutuhan pendukungnya. Wakil Ketua Komisi DPRD Jepara Imam Subhi mengajak seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara untuk bergotong royong dan bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Upaya bersama ini dinilai penting untuk menekan penyebaran nyamuk penyebab penyakit demam berdarah dengue. Imam Subhi menegaskan bahwa penanganan demam berdarah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dengan memperkuat gerakan kebersihan lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, diharapkan Jepara dapat menjadi daerah yang bersih dan bebas dari ancaman demam berdarah dengue. Ia berharap semangat gotong royong yang dibangun oleh seluruh organisasi perangkat daerah mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jepara. Berharap memang, ini kan harapan kami bersama selaku wakil rakyat, berbicara tentang penanganan DBD, berbicara tentang keterlibatan masyarakat, ini kan butuh uluran tangan, butuh stakeholder terlibat semuanya. Mulai dinas lingkungan hidup, ya dinas permukiman, ya Perkin, dinas kesehatan, kemudian PUPR, ini kan harus kita siaga satu lah ibaratnya, meminimalkan, menyiapkan, kemudian segera mengantisipasi dan mengatasi jika ada gejolak, potensi-potensi yang memungkinkan terjadi nih, seperti saluran air yang tidak lancar, sampah yang kemudian dapat berpotensi menimbulkan perkembangan nyamuk. Lah ini perlu kita libatkan bareng-bareng. Sehingga harapan kami semua komponen baik pemerintah daerah, perangkat daerah, wakil rakyat dan masyarakat, nah ini gotong royong bareng-bareng mengantisipasi dari awal dan dapat meminimalkan pertumbuhan nyamuk yang akan dapat meningkatkan kasus DB maupun DBD di Kabupaten Jepara. Perolehan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai pihak, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Hadi Mibowo. Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor, mulai dari jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan di lapangan, hingga peran aktif masyarakat. Hadi Wibowo menegaskan bahwa kolaborasi yang terbangun secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain dukungan kebijakan dan program, edukasi yang masif serta pendampingan langsung kepada warga dinilai mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ia juga mengapresiasi dedikasi para tenaga kesehatan yang terus bekerja secara konsisten, bahkan di tengah berbagai keterbatasan. Kedepan, pihaknya berharap pola kerja kolaboratif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar capaian yang telah diraih tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Jadi progresnya kita awali dengan membentuk kelembagaan. Kelembagaan itu dimulai dari kelembagaan tingkat kabupaten. Kita ada namanya tim pembina kabupaten yang diketuai secara langsung oleh Bapak Sekda dan sebagai penasihatnya langsung adalah Pak Bupati. Terus kemudian di bawahnya ada tim-tim terkait, ada beberapa OPD. Hampir semua OPD di Kabupaten Jepara ini terlibat. Terus kemudian di bawahnya lagi ada namanya tim forum atau disebut dengan Forum Kabupaten Jepara Sehat atau yang disebut dengan FKJS. Nah, di mana FKJS ini bersinergi saling kebersamaan dengan tim pembina di tingkat kabupaten. Kalau tim pembina ini adalah diwadahi beberapa OPD atau instansi pemerintah. Namun kalau Forum Kabupaten Jepara Sehat atau FKJS tadi ini adalah non pemerintah, di mana ketuanya adalah beliau Ibu Dr. Susi, yang beliau dulu adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, yang saat ini juga sebagai Direktur Rumah Sakit RSI. Kemudian lagi kelembagaan berikutnya, setelah terbentuk tim pembina dan tim forum tingkat kabupaten, kita membentuk lagi ada namanya adalah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Itu skupnya di tingkat kecamatan, di mana tim forum Kecamatan Sehat itu dinaungi atau dipimpin secara langsung oleh camat. Kemudian setelah itu di tingkat desa atau kelurahan namanya adalah Pokja atau kelompok kerja di tingkat desa atau kelurahan. Dan alhamdulillah semua kelembagaan di Kabupaten Jepara ini sudah 100% sudah terbentuk. Di situ ada 3 item, baik itu yang di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Itu ada SK timnya, kemudian ada sekretariatnya, dan kemudian ada program kerjanya atau rencana kegiatan. Itu semuanya kita sudah upload ke Sipantas, program kabupaten yang tingkat nasional. Karena tahap-tahapannya untuk meraih penghargaan itu adalah seperti itu. Terus tidak selesai sampai di situ, ada 9 tatanan yang kita upayakan nilainya itu yang terbaik. Dan dari ke-9 tatanan itu kita sudah membentuk tim PIC namanya, ya di mana tim PIC itu terbentuk dari beberapa organisasi profesi, ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah lalui juga bersama dokumen-dokumen keterkaitan kegiatan ke-9 tatanan itu. Semuanya sudah terupload semua, terrekod semuanya. Setelah adanya berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Jepara, angka penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di tengah masyarakat kini mulai menunjukkan penurunan. Kondisi ini menjadi perkembangan positif, mengingat sebelumnya Kabupaten Jepara sempat mengalami peningkatan kasus DBD, terutama di musim hujan. Penurunan tersebut dinilai sebagai hasil dari langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara terencana, mulai dari edukasi kepada masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk, hingga penguatan peran petugas kesehatan di lapangan. Menanggapi capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jepara, Imam Subhi, menyampaikan apresiasi atas kinerja Dinas Kesehatan Jepara beserta seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai program yang dijalankan telah memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Imam Subhi berharap upaya pengendalian demam berdarah ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar tren penurunan kasus DBD di Kabupaten Jepara dapat terus berlanjut. Di akhir tahun ini terjadi penurunan drastis kejadian KLB atau kasus DBD yang mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun yang kemarin di bulan November Desember terjadi peningkatan. Dan alhamdulillah hari ini kasus DB, DBD sangat turun drastis. Ini salah satu peran optimal kita bersama. Kebijakan pemerintah, kemudian kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Jepara. Di tengah proses penyesuaian anggaran daerah yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, perhatian terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Kebijakan efisiensi dan penataan anggaran diharapkan tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh warga. Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat,
menegaskan bahwa sektor kesehatan harus tetap mendapatkan perhatian serius, meskipun daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta program-program pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nur Hidayat berharap, dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan efektif, pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara dapat terus ditingkatkan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang ada. Kalau kami tetap optimis, kami tentunya di masa efisiensi ini kami juga melakukan penyesuaian dan tetap mempertahankan bagaimana pelayanan dasar untuk masyarakat itu betul-betul tidak ada trouble. Maka untuk menjaga titik-titik kesehatan itu seperti membuang air-air yang ada di genangan-genangan air itu yang menjadi nyamuk yang singgah di situ kemudian bertelur. Nah, ini harus kita bersihkan betul ya, karena kesehatan sangat penting. Kami sendiri juga, keluarga kami juga sudah kami minta untuk segera melakukan hal itu. Kami bersyukur ikhtiar dari pemerintahan daerah Kabupaten Jepara sudah terwujud, tetapi itu tidak menjadi dasar kita di dalam memberikan pelayanan. Tentunya harus kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus lebih baik dari sebatas sebuah penghargaan. Nur Hidayat berharap Kabupaten Jepara mampu mencapai universal health coverage, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, mudah, dan berkelanjutan. Kami berharap Jepara ini bisa UHC, atau mungkin nanti di dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat yang tidak mampu nanti akan bisa tercover dalam JKN BPJS, walaupun itu bersumber dari PIB maupun dari pemerintah pusat. Satu-satunya jalan adalah untuk menjaga lingkungan kebersihan kita masing-masing. Itu himbauan dari kami, Mas, pada warga seluruh masyarakat Jepara. Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, menghimbau seluruh masyarakat Jepara untuk terus menjaga pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pelayanan medis, tetapi juga pada kesadaran dan perilaku sehat setiap individu. Nur Hidayat menekankan pentingnya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan yang seimbang, hingga rutin berolahraga. Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat juga menjadi faktor utama dalam mencegah berbagai penyakit, termasuk demam berdarah denggi. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dengan menghilangkan genangan air, membersihkan saluran air, serta aktif dalam kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing. Nur Hidayat berharap melalui penerapan pola hidup sehat, perilaku sehat, dan lingkungan yang sehat, kualitas kesehatan masyarakat Jepara dapat terus meningkat dan risiko penyebaran penyakit dapat ditekan. Kami berharap bahwa untuk menyukseskan segala program pemerintah ini tentunya keterlibatan masyarakat ini sangat utama sekali. Jadi kami berharap peran serta masyarakat ini untuk nyengkuyung bareng-bareng bersama dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar bersama-sama kita sukseskan program Jepara Mulus. Terkait dengan kesehatan, kami berharap dari masyarakat untuk menjaga hidup sehat, untuk menjaga perilaku sehat, dan menjaga lingkungan yang sehat, agar tidak ada timbul permasalahan-permasalahan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan di Jepara. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pelayanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, hingga puskesmas, untuk bergerak bersama secara terkoordinasi dalam memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat Jepara. Menurutnya,
peran tenaga kesehatan sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama terkait pencegahan berbagai penyakit, termasuk demam berdarah dengue. Pratikno menekankan agar fasilitas kesehatan tidak hanya fokus pada penanganan pasien, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat di tingkat lingkungan dan desa. Dengan sinergi seluruh unsur pelayanan kesehatan, Pratikno berharap kesadaran masyarakat Jepara terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan penyakit dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kami selaku pimpinan DPRD Jepara menghimbau kepada masyarakat seluruh Jepara, karena ini sudah masuk musim hujan, di mana musim hujan ini biasanya penyakit yang menjadi rutinitas adalah demam berdarah. Ya, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, ayo menjaga kesehatan, di mana kesehatan sangat penting buat kita, ya. Dan kami juga menghimbau kepada dinas-dinas kesehatan, Rumah Sakit, SRU Kartini, Puskesmas, ayo kita bergerak bersama mengingatkan kepada masyarakat, karena ini musim hujan sudah tiba. Tentunya biasanya seperti yang kami ketahui, setiap musim hujan ini rumah sakit sampai meluber penuh pasien-pasien yang kena DB itu. Secara keseluruhan, berbagai program dan langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kesehatan dengan dukungan DPRD serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat terbukti memberikan hasil yang positif dalam menekan penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan sejak dini yang dilakukan secara berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan demam berdarah dengue membutuhkan sinergi dan komitmen bersama, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat di lingkungan masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dan kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta memperkuat semangat gotong royong, diharapkan Kabupaten Jepara dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih sehat, bersih, dan aman, serta terbebas dari ancaman penyakit demam berdarah dengue di masa mendatang. Baik pemirsa Lingkar TV, dari laporan yang didapatkan diketahui bahwasannya DPRD mengapresiasi pemerintah Kabupaten Jepara atas diterimanya penghargaan Swasti Sabda tersebut. DPRD juga mengapresiasi setiap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, namun DPRD juga memberikan poin-poin penting yang mana hingga saat ini Kabupaten Jepara masih dilanda hujan secara terus-menerus, agar masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jepara waspada terkait potensi munculnya penyakit-penyakit di musim hujan ataupun bencana-bencana yang akan menerpa Kabupaten Jepara. Sekian laporan dari kami, saya Ahmad Abdul beserta kru yang bertugas melaporkan. Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Dinas Kesehatan, tenaga medis hingga peran aktif masyarakat, upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue di Kabupaten Jepara terus menunjukkan arah yang positif. Seluruh langkah yang dilakukan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta aktif dalam pemberantasan sarang nyamuk menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran penyakit. Peran gotong royong di tingkat lingkungan pun diharapkan terus tumbuh dan menguat. Melalui program yang berkelanjutan, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang konsisten, Kabupaten Jepara diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat,
aman, dan terbebas dari ancaman demam berdarah dengue demi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ke depannya.